Pengamanan Idul Fitri Korem 131 Santiago kerahkan 700 personel. Kesulitan dapatkan BBM hambat operasional bus angkutan Lebaran. Puluhan penyelam gelar tradisi Tumbilo Tohe di bawah laut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Ira Mato, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sejumlah warga yang tinggal di dekat area tower di Desa Tamblang Jaga 2, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan mendatangi Polres Minahasa Selatan. Warga melaporkan soal dugaan perpanjangan kontrak bangunan yang dilakukan secara sepihak. Dia jajalang air ini. Ada di begini. Lokasi area tower akhir-akhir ini membuat warga di sekitar menjadi resah dan rasa takut dikarenakan struktur tanah di lokasi sudah mulai berubah. Adanya gigisan air hujan dan ditambah dengan angin yang kencang sehingga sebagian besar warga bersepakat tidak melanjutkan perpanjangan kontrak bangunan tower di lokasi tersebut. Namun warga merasa terkejut dan heran karena masa perpanjangan kontrak dilakukan antara perusahaan dengan para oknum warga lainnya yang diduga dilakukan sepihak. Dalam laporannya, warga meminta aparat hukum membatalkan perpanjangan kontrak bangunan tower tersebut dan meminta perusahaan memindahkan bangunan tower ke lokasi yang lebih aman. Perpanjang kontrak tower yang terjadi itu perpanjang sepihak. Jadi kami warga yang ada di sekitar tower ini tidak tahu menahu perpanjangan kontrak itu sudah terjadi. Karena dari awal tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan yang jelas sehingga perpanjang ini terjadi. Jadi tidak sah perpanjang tower ini karena bukan kami di sekitar tower yang menandatangani perpanjang kontrak tower, Pak. Tower ini kan berdiri di bawah rumah warga, Pak. Posisi tower ini kan sudah ada di tebing. Jadi kami masyarakat sekitar tower sangat resah. Kami merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, psikis kami juga terganggu, Pak. Kami selalu merasa ketakutan, apalagi tanah di belakang rumah saya itu karena aliran air deras, tanah itu mulai longsor. Ya, permasalahannya tower mau lanjut tanpa ada musyawarah dan mereka memperpanjang ini tower dengan cara yang tidak jujur karena tidak ada rapat, tidak ada musyawarah. Mereka datang di rumah bawa amplop, bawa isi uang. Mereka bilang bantuan pemerintah. Atas mereka minta KTP dan pegang itu amplop, lantas mereka kasih foto dengan HP, kan? Setelah saya sudah tanda tangan kedua lembar, baru mereka sampaikan bahwa ini bukan bantuan, ini perpanjang tower. Jadi ini nyata-nyata penipuan. Sementara itu, Kepala Unit Tipiter membeberkan persoalan tower masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya juga telah mengundang pihak perusahaan dan warga pelapor. Dengan aduan yang dilaporkan masalah berdirinya tower di daerah. Sementara proses penyelidikan, 2 minggu yang lalu kami juga sudah sempat turun ke lokasi, bertemu dengan beberapa warga yang terdampak dan mendengar apa yang menjadi keluhan mereka. Dan tepatnya hari ini juga warga yang terdampak itu kami undang ke Polres untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan pihak perusahaan. Untuk kami pertemukan juga supaya bisa membahas terkait bagaimana permasalahan ini selanjutnya. Masyarakat setempat berharap pemindahan bangunan tower dapat dilakukan secepatnya, mengingat kondisi cuaca buruk yang masih terjadi di wilayah Sulawesi Utara, termasuk Minahasa Selatan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, jelang perayaan Idul Fitri, Kepolisian Resor Kota Mobagu, Sulawesi Utara memusnahkan sabu, ribuan obat terlarang, serta 2.000 liter minuman keras tradisional jenis cap tikus.
Barang bukti ini hasil operasi kepolisian yang digelar 1 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, ganja, obat-obatan terlarang, serta minuman keras tradisional jenis captikus ini dilakukan di halaman Mapolres Kota Mobagu, Sulawesi Utara, usai dilaksanakannya apel gelar pasukan. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 15 gram sabu, 2 gram ganja, serta 4.280 butir obat-obatan terlarang berbagai jenis, di mana barang bukti narkotika dan obat-obatan dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum. Sedangkan minuman keras tradisional jenis captikus sebanyak 2.000 liter dimusnahkan dengan cara dibuang ke dalam lubang yang telah disiapkan. Kapolres Kota Mobagu AKBP Irwanto bilang pemusnahan barang haram tersebut hasil operasi yang dilakukan jajaran Polres Kota Mobagu dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif jelang bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri di wilayah Kota Mobagu. Untuk pemusnahan barang bukti narkoba kurang lebih ada 15 gram narkotika jenis sabu, kemudian minuman beralkohol jenis bir, Casanova sebanyak 10 botol, kemudian minuman beralkohol jenis captikus sebanyak 1.650 liter, serta narkotika jenis ganja kurang lebih sebanyak berat 2 gram, serta obat keras berbagai jenis sebanyak 4.251 butir. Itu selama operasi Kota Mobagu, Pak? Ya, selama operasi penertiban kurang lebih 1 bulan pelaksanaan operasi. Irwanto juga menegaskan operasi ini tidak hanya dilakukan jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri saja, namun akan terus dilakukan hingga Kota Mobagu bebas dari minuman keras dan menindak tegas jika terjadi transaksi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kota Mobagu. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sorotan lain dari Makassar, Sulawesi Selatan, saudara maraknya aksi konvoi ugal-ugalan pengendara motor di jalan raya. Polisi melakukan patroli rutin. Puluhan pengendara terjaring dalam patroli yang digelar Satlantas Polrestabes Makassar. Maraknya aksi konvoi ugal-ugalan pengendara motor yang meresahkan masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan selama bulan Ramadan membuat Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Satsamapta Polrestabes Makassar melakukan patroli di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam patroli yang digelar di Jalan Metro Tanjung Bunga, polisi menertibkan puluhan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Mereka diberhentikan dan dilakukan pengecekan kelengkapan surat kendaraan mereka. Dalam penertiban ini diwarnai aksi nekat sejumlah pengendara motor yang berusaha menghindari polisi. Pengendara motor yang terjaring melakukan pelanggaran berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot brong, hingga kendaraan yang tidak memiliki plat nomor. Pengendara kemudian didata dan kendaraannya dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dikenakan sanksi tilang. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar akan terus melakukan patroli guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, Korem 131 Santiago mengerahkan 700 personel TNI Angkatan Darat untuk diperbantukan bersama Polri dalam pengamanan Idul Fitri 1447 Hijriah di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Danrem 131 Santiago saat melepas prajurit TNI di Korem 131 Santiago yang akan menjalani cuti gelombang 1 di halaman Makorem Senin pagi. Ratusan personil TNI dari Korem 131 Santiago ini tersebar di 6 kodim se-Sulawesi Utara dan akan membuat pengamanan bersama Polri dan organisasi kemasyarakatan saat sholat Id dan perayaan Idul Fitri tahun 2026. Brigjen TNI Martin Susilo Turnip berpesan agar seluruh prajurit yang akan menjalankan tugas pengamanan, baik PAM tertutup maupun PAM terbuka, agar tetap siaga dan memastikan situasi tetap kondusif. Lebaran tahun ini 2026 1447 Hijriah, Korem 131 Santiago melaksanakan pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan perbantuan ke Polda Sulawesi Utara. Dan untuk personel yang dikerahkan di jajaran Korem 131 Santiago sekitar 700 orang, itu terdiri dari 6 kodim dan 1 korem tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Danrem 131 Santiago juga menyerahkan bingkisan bagi personel Korem yang sedang menjalankan ibadah puasa dan akan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah bersama keluarga.
Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Polres Minahasa Selatan melaksanakan operasi kepolisian Ketupat Samrat 2026 selama 13 hari, mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Operasi Ketupat ditandai dengan apel gelar pasukan pada Jumat 13 Maret 2026 sebagai bentuk kesiapan pengamanan Idul Fitri. Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres Minahasa Selatan AKBP David Chandra Babega bersama Bupati Franky Doni Wongkar di lapangan Mako Polres Minahasa Selatan. Kapolres membacakan amanat Kapolri menyampaikan apel gelar pasukan merupakan bentuk pencegahan kesiapan personil, sarana prasarana, serta sinergitas lintas sektor dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Momentum Idul Fitri merupakan waktu yang sangat dinantikan umat Muslim berkumpul bersama keluarga. Personil gabungan diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres menghimbau bagi pengguna jalan jalur Trans Sulawesi selalu waspada, hindari rasa ngantuk, dan dipersilakan untuk beristirahat di sejumlah posko mudik di jalur jalan Trans Sulawesi, wilayah Polres Minahasa Selatan. Untuk pos pelayanan kita menyiapkan total ada 5 ya. Ada 5 pos pelayanan dari mulai Marwasi sampai Mubungu. Kemudian kita juga ada pos PAM juga khusus untuk di pelabuhan ya. Karena ada pelabuhan penyeberangan di Mubungu ya, itu juga kita lakukan pengamanan. Kemudian kita juga mengawal memberikan kelancaran lalu lintas karena kita punya jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Manado sampai ke Sulawesi Selatan. Ini perlu kita amankan apabila ada pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya, nah pasti lewat jalan Trans Sulawesi. Kita amankan supaya terhindar dari kecelakaan, kemudian ada kemacetan. Kita juga melakukan nanti upaya-upaya rekayasa lalu lintas. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas dan menjaga toleransi umat beragama. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi tiket pesawat mahal picu kenaikan pemudik transportasi darat akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, informasi dari Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas rombongan pemudik gratis Pemprov Sulsel di Jembatan Toraja, kawasan reklamasi Center Point of Indonesia, Senin pagi. Mudik gratis lewat darat ini menggunakan bus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 13 bus yang membawa pemudik ke 9 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, di antaranya Bulukumba, Parepare, Palopo, Luwu Timur, Sidrap, Sinjai, Selayar, Bone, dan Mamuju. Dalam program ini, Pemprov Sulawesi Selatan menyiapkan bus berkapasitas 30 hingga 40 kursi. Mudik gratis ini sesuai dengan program pemerintah Mudik Aman Berbagi Harapan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pemudik serta membantu warga yang ingin pulang kampung namun terbebani biaya tiket bus. Untuk mengurangi angka kecelakaan dan juga sekaligus pengaturan supaya kepadatan lalu lintas juga bisa tidak terlalu padat pulang kampung ya. Harapan saya semua bisa sampai selamat di tujuan. Daerah mana saja itu Pak Gubernur? Banyak, semua daerah ini. Ini ada ke wilayah utara, Luraya, Lutim, Lutra, Palopo, Toraja juga ada. Ini hari ini belum penuh, belum diisi. Toraja sama Indreka masih sementara waiting, masih pendaftaran ya. Dan ada yang ke Selayar, ke arah Selayar, tentu Bulukumba ke Selayar sana. Dan ada juga ke Bone, Sinjai, dan Wajo ya. Totalnya Pak Gu? 35. Dan ada juga bus ya, truk box membawa motor-motor supaya mereka tidak perlu naik motor sehingga daerah-daerah Pati yang jauh, perjalanan jauh bisa mengurangi kelelahannya.
Gubernur Sulawesi Selatan menghimbau para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keamanan bersama selama mudik. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Kementerian Agama meluncurkan program Masjid Ramah Pemudik untuk membantu pemudik yang sedang pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. Masjid diwajibkan menyediakan tempat istirahat hingga wifi gratis yang bisa digunakan pemudik. Ini juga menjadi langkah antisipasi terjadinya kecelakaan jika pemudik terpaksa memaksakan diri berkendara dalam keadaan lelah. Masjid Ramah Pemudik resmi diluncurkan Kementerian Agama. Program ini memberikan asa baru bagi pemudik yang menempuh perjalanan jauh untuk pulang kampung. Masjid Ramah Pemudik akan dibuka di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Sekitar 517 masjid, kantor urusan agama dan gedung madrasah milik Kemenak Sulawesi Selatan yang berada di jalan poros antar daerah di Sulawesi Selatan diwajibkan menyiapkan ruang istirahat bagi pemudik yang melintas dan ingin beristirahat. Program ini dibuat untuk membantu warga yang sedang pulang kampung. Pemudik dihimbau untuk tidak memaksakan diri saat mudik dan jika butuh tempat istirahat bisa singgah di masjid yang berada di sepanjang jalan poros. Masjid juga dihimbau menyiapkan sejumlah fasilitas seperti tempat istirahat, cemilan buka puasa, pengisian daya HP, wifi gratis, air bersih hingga tempat khusus menyusui ibu dan ibu menyusui. Masjid Ramah Pemudik ini juga bagian dari kampanye keselamatan berkendara. Pemudik dihimbau tidak memaksakan diri saat berkendara jauh dan memanfaatkan fasilitas Kemenak seperti masjid, kantor KUA, dan madrasah untuk beristirahat ketika lelah dalam perjalanan mudik, baik menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Untuk Sulawesi Selatan ada 517 masjid yang dipersiapkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan pengurus masjid untuk melayani pemudik kita dengan istilahnya adalah Masjid Ramah Pemudik ya. Semua masjid yang ada di area jalan utama menuju kabupaten kota itu hampir semuanya, bukan semuanya, itu sudah dipersiapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama bersama dengan pengurus masjid atau ketua yayasan supaya para pemudik itu bisa menggunakan fasilitas itu untuk memudahkan mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tak hanya untuk arus mudik, Masjid Ramah Pemudik juga akan tetap dibuka pada arus balik. Dengan adanya Masjid Ramah Pemudik diharapkan pemudik bisa terbantu dan mengurangi kelelahan pemudik saat berkendara jauh dan bisa tiba di kampung halaman dengan sehat dan aman. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua mulai meningkat. Tercatat ribuan penumpang telah berangkat menuju sejumlah kota tujuan. Memasuki 5 hari jelang Lebaran, jumlah pemudik di Bandara Internasional Sentani mulai mengalami lonjakan penumpang dibandingkan hari-hari biasa. Lonjakan penumpang ini mulai terlihat sejak hari Jumat dengan jumlah penumpang yang mencapai sekitar 6.000 orang per hari. Angka ini meningkat dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya mencapai sekitar 4.000 penumpang per hari. Tercatat sekitar 16.000 penumpang telah berangkat dari Bandara Sentani menuju sejumlah kota tujuan seperti Wamena, Makassar, Jakarta, serta Bali. Jumlah penumpang diperkirakan akan terus meningkat hingga puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada Rabu 18 Maret mendatang. Pada puncak arus mudik tersebut, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Sentani diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang dalam satu hari. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak pengelola bandara dari PT Angkasa Pura I telah menyiagakan sekitar 180 personel. Angka angkutan Lebaran tahun 2026 di Bandar Udara Internasional Sentani saat ini sudah mulai nampak kenaikan ataupun kepadatan untuk keberangkatan melalui Bandar Udara Internasional Sentani. Dan sudah sangat terlihat sekali pada hari Sabtu kemarin, tanggal 14 Maret, itu untuk penumpang sudah mencapai 6.000 kurang lebih. Jadi sebagai kenaikan yang sangat signifikan.
Untuk hari-hari sebelumnya memang sudah mulai ada peningkatan rata-rata di 5.000, yaitu di hari Jumat tanggal 13, kemudian hari Minggu, dan diperkirakan untuk puncaknya nanti adalah di tanggal 18 hari Rabu, karena sudah mulai masuk cuti bersama dan liburan anak sekolah. Pihak bandara juga mengimbau para calon penumpang untuk datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan guna menghindari antrean serta memastikan proses perjalanan berjalan lancar. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sementara di Manado, saudara, penumpang di Terminal Malalayang, Kota Manado meningkat signifikan jelang Idul Fitri. Peningkatan terjadi mulai Minggu 15 Maret atau H-6 jelang Idul Fitri. Kenaikan jumlah pemudik lewat darat ini juga dipicu mahalnya tiket pesawat. 5 hari jelang Idul Fitri, jumlah penumpang mudik Idul Fitri di Terminal Malalayang, Kota Manado mulai terjadi peningkatan 6 hari jelang Idul Fitri pada Minggu 15 Maret. Di Terminal Malalayang, calon penumpang mendapat layanan kemudahan pemesanan tiket secara online. Setiap penumpang yang datang ke terminal dipastikan telah memiliki tiket. Penumpang mengaku memilih transportasi darat meski lama dalam perjalanan, namun tiketnya jauh lebih murah dibandingkan pesawat. Ini ada kendala nggak untuk arus mudik kali ini? Enggak sih. Kenapa mudik lebih awal atau apa? Oh, supaya nggak terlalu padat. Iya. Tapi ini lumayan padat dulu. Iya, lumayan. Saya pesan by aplikasi. Ada kenaikan atau subsidi? Enggak. Menurut pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Malalayang, jika pada hari biasanya, setiap perusahaan jasa angkutan memberangkatkan satu armada bus, sejak minggu kemarin, jumlah bus yang diberangkatkan bertambah lebih dari satu armada. Kami dari BPTD kelas 2 Sulawesi Utara, dalam hal ini Terminal Tipe A Malalayang, kami ingin menjelaskan pergerakan arus penumpang diperkirakan dimulai di H-5, tepatnya hari Minggu tanggal 15 kemarin. Udah ada pergerakan ataupun kenaikan jumlah penumpang ataupun bus yang diperkirakan hanya secara existing, biasanya satu armada. Kemarin kita sudah berangkatkan ada per PO itu ada sekitar sampai di 5 unit. Berarti kemarin itu ada sekitar 10 unit yang kami berangkatkan. Sementara itu, salah satu pengelola jasa angkutan menyebut kenaikan jumlah pemudik di Terminal Malalayang dipicu akibat kenaikan harga tiket pesawat yang dinilai cukup mahal. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di jurusan Manado, Palu, dan Makassar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan jumlah penumpang jelang Lebaran 2026 lebih tinggi, mencapai 100% lebih. Ini Pak, lumayan. Tahun ini lebih ramai dari tahun kemarin. Lebih banyak? Lebih banyak sekali loh. Sebenarnya yang ramai itu bukan Manado Palunya, Pak, Manado Makassar yang Makassar banyak. banyak ya? Pengaruh tiket pesawat yang mahal, sama dari ke bis. Kita Pak, pesanan sampai tanggal 18/10. Pembelian tiket online saat ini berlaku untuk jurusan Gorontalo, Palu, dan Makassar. Diperkirakan puncak arus mudik Idul Fitri akan terjadi pada 3 hari jelang Idul Fitri. Hence Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kesulitan memperoleh BBM di SPBU menjadi kendala utama operasional bus angkutan mudik Idul Fitri di Terminal Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kondisi ini membuat jam keberangkatan armada molor hingga beberapa jam. H-5 Idul Fitri, jumlah penumpang di Terminal Malalayang, Kota Manado terus mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan mulai terjadi pada H-6 Minggu 15 Maret 2026. Pelayanan maksimal sudah dilakukan petugas gabungan yang bertugas di Terminal Malalayang. Namun disayangkan, di tengah puncak kenaikan jumlah penumpang, pengelola jasa angkutan justru mengalami kendala dalam memperoleh BBM solar. Lady, salah satu pengelola jasa angkutan, mengaku sulit memperoleh BBM di SPBU di Kota Manado. Sopir bus harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kendalanya Pak, susahnya ada solar. Itu alasannya kenapa? Kami antri panjang Pak, terus terang Pak, Manado Palu itu Pak, kita dari Manado sampai Palu susah sekali orang mendapat solar. Daerah Gorontalo, daerah Bintang paling susah mendapat solar. Begitupun dari Palu Manado itu susah orang mendapat solar. Akibat dari susah cari solar itu apa? Penundaan. Artinya lambat. Enggak, penundaan
Bisa jadi penundaan pemberangkatan karena solar susah dapat. Sampai berapa jam misalnya biasa yang pernah terjadi? Kita ini kalau antri solar rupanya kita bis antri solar dari sekitaran jam-jam 2. Ini semua 2 jam belum dapat solar. Oke. Antri di BSPBU itu sampai 2-3 jam baru dapat solar. Kalau dapat ya syukur Pak, kadang nggak dapat juga. Persoalan yang sama juga disampaikan pengawas Satuan Pelayanan Terminal Malalayang Bram Takumansang. Menurutnya, seharusnya Pertamina dan SPBU membuat aturan skala prioritas untuk angkutan mudik Lebaran. Kesulitan BBM yang dialami sopir bus berdampak terhadap waktu keberangkatan. Banyak calon penumpang yang terpaksa harus menunggu lama di terminal. Kendala dari setiap pemilik ataupun owner dari setiap perusahaan, kami mengalami kendala itu masalah BBM. Yang pertama itu karena mengalokasikan BBM tidak cukup dengan ketika jarak tempuh yang disiapkan. Itu yang pertama. Kedua, jenis kendaraan yang sudah lebih bagus lagi, artinya sudah eksekutif, tapi pelayanan untuk BBM dibatasi. Jadi untuk kendaraan 6 bola bisa untuk nantinya ada di SPBU Malalayang, tetapi yang khusus untuk 8 bola mereka tidak diizinkan. Nah, ini menjadi kendala kita di lapangan sebagai petugas. Kami sudah berupaya dari lewat juga Pertamina, lewat juga pertemuan untuk persiapan Anglep. Nah, ini yang belum bisa terjawab lewat juga dari pemerintah maupun dari pihak swasta untuk mengakomodir setiap kebutuhan yang ada di lapangan. Walaupun kendaraannya ada, tetapi BBM-nya itu tidak tersedia. Nah, ini ada satu, kalau kita lihat, saya coba eksplorasi di lapangan, ternyata apa yang strategi yang dibuat di daerah Gorontalo itu ada dibuat namanya skala prioritas. Tetapi khusus yang ada di Manado ini ada sesuatu yang tidak diberikan skala prioritas, sedangkan kondisi hari-hari ini untuk menghadapi Anglep, untuk pemudik, mereka terhalang dengan kondisi BBM ini. Mereka berharap Pertamina ataupun instansi terkait mencarikan jalan keluar demi kelancaran mudik Idul Fitri tahun 2026. Mengingat puncak arus mudik di Terminal Malalayang diprediksi akan terjadi Selasa hingga Rabu atau H-3 dan H-4 Idul Fitri. Henceto Milar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi sepekan jelang Lebaran harga bumbu dapur naik akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bumbu dapur di pasar tradisional naik. Salah satunya di pasar tradisional Air Madi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Harga cabai rawit naik hingga Rp70.000 per kilogram. Dari pantauan hari Senin pagi, harga bumbu dapur di pasar Air Madi di Minahasa Utara naik. Komoditas yang mengalami kenaikan signifikan seperti cabai rawit, bawang, hingga tomat. Cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, kini Rp70.000 per kilogram. Tomat Rp5.000 per kilogram, kini naik Rp7.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Untuk cabai keriting dari Rp15.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Para pedagang bilang naiknya harga berbagai bumbu dapur ini diakibatkan banyaknya permintaan dan pasokan yang kurang akibat cuaca yang tidak menentu. Untuk saat ini dia naik. Iya, dia naik. Apa saja yang dia naik, cabai rawit naik, tomat naik sedikit lagi tomat, baru jagung dia naik, potong bawang. Biasanya karena ini Idul Fitri, biasa perice cuma 50, ini naik 70. Ya, begitu bawang merah, bawang putih, banyak yang naik, no. Cuma minta pemerintah supaya DP harga boleh kasih normal. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Maximilian Tapada bilang,
Pemerintah Kabupaten Minas Utara telah melakukan berbagai langkah untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga bumbu dapur, seperti gerakan pasar murah di desa-desa. Ini ada kenaikan. Sekarang ini sudah sekitar 50.000 ya. Untuk bawang putih sekitar 40.000 ya. Tetapi kita juga sudah intervensi itu. Kebijakan dari tim pengendali inflasi lewat Dinas Perdagangan, kita melaksanakan pasar murah bersubsidi. Termasuk 9 bahan pokok, di dalamnya adalah bawang merah dan bawang putih. Kita subsidi itu. Nah, sehingga harga yang kita jual itu di bawah. Selain bumbu dapur, harga daging sapi naik. Yang sebelumnya 140 kini menjadi Rp145.000 per kilogramnya. Tren kenaikan ini diperkirakan hingga hari raya Lebaran nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minas Utara, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gerakan Pasar Murah disambut antusias oleh warga di sekitaran Pura Jagadita, Kota Manado, Senin pagi. Kegiatan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disebut sangat membantu warga dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Warga sejak pagi hari terlihat memulai antre dan memadati lokasi digelarnya Gerakan Pasar Murah oleh Pemprov Sulut. Bahan pokok seperti beras, gula pasir, daging ayam, minyak goreng, hingga bawang merah dan cabai rawit dijual lebih murah dari harga di pasar tradisional. Pengurus Parisada Hindu Dharma menilai kegiatan ini sangat membantu warga Hindu, khususnya untuk menghadapi Hari Raya Nyepi. Ya, benar. Jadi selama ini dalam rangka Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1948, tahun 2008 ini baru kali ini. Selama ini baru kali ini dilaksanakan gerakan pangan murah, khususnya di Pura Jagadita. Artinya sangat membantu untuk masyarakat yang akan menyambut Hari Raya, Pak. Ya benar, ini sangat membantu. Jadi dari pagi ibu-ibu, termasuk bapak-bapak juga sangat antusias untuk membeli bahan sehubungan dengan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Utara. Kegiatan yang baru sekali diadakan ini mendapat antusias warga. Warga berharap kegiatan serupa bisa digelar rutin guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minyak goreng, ayam, beras, apalagi itu bawang merah, bawang putih, bawang buah. Ini kalau perbandingan harga dengan di pasar biasa bagaimana, Bu? Lebih murah di sini. Lebih murah di sini. Ada harapan supaya ini boleh ada terus atau? Mudah-mudahan masih ada terus supaya orang boleh mau. Ini kan lebih murah tuh, kalau di pasaran 68 sampai 72 kalau kita tidak salah. Jadi lihat di postingan, jadi orang lebih gini loh, karena lebih murah. Kalau di sini lebih murah? Iya, di sini lebih murah, jadi orang sering di sini. Selain di lokasi Pura Jagadita, juga dilaksanakan di sejumlah titik sehingga bisa menjangkau lebih banyak warga. Swingli Mandares, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 5 hari jelang Idul Fitri, toko busana muslim di Manado mulai ramai pembeli. Salah satunya toko busana muslim Farhana yang terletak di ruas Jalan Malalayang. Padatnya pengunjung membuat pelayanan toko kewalahan. Suasana ramai terlihat di toko busana muslim Farhana. Sejak pagi warga terus berdatangan di toko ini untuk membeli berbagai kebutuhan pakaian Idul Fitri. Pengelola toko mengaku peningkatan jumlah pembeli sudah terjadi sejak pertengahan Ramadan. Pakaian yang paling banyak diburu pembeli adalah busana lebaran khusus wanita serta aksesoris lainnya. Banyaknya pembeli yang datang membuat jumlah penjualan meningkat hingga 100% dari hari biasanya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Kalau di sini dia kebanyakan baju muslim semua dia. Baju terusan sebagainya. Semua sampai baju pesta semua. Bulan-bulan seperti lebaran ini meningkat. Gimana? Meningkat ya kalau meningkat. Sementara itu situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurut pembeli, Lebaran tahun ini dirasa cukup berat dalam memenuhi kebutuhan lantaran semua kebutuhan termasuk pakaian terjadi kenaikan harga. Namun demikian, warga terpaksa membeli meski membatasi sesuai kebutuhan. Oh, pas kesini ya? Iya, pas kesini. Beli baju apa ini? Siapkan apa? Lebaran. Kalau ini mahal semua nih, Pak. Naik harga ya? Iya. Iya, baju Baju lebaran ya? Iya, baju lebaran.
Tentu lebih yang tahun lalu kan DP ekonomi kan masih bagus. Sekarang bagaimana? Udah rasa mahal atau sesuai lupa. Warga yang datang ke toko ini tak hanya dari Manado saja, melainkan dari luar daerah seperti Bolaang Mongondo, Kota Bitung, bahkan dari Gorontalo dan Maluku Utara. Hence Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat muslim mulai berburu gorden agar tampilan rumah mereka terlihat lebih rapi dan segar saat lebaran. Di sejumlah toko gorden, pembeli mulai berdatangan untuk memilih berbagai motif dan warna sesuai selera. Menjelang lebaran, berbagai jenis gorden mulai diminati pembeli. Di salah satu toko gorden di Gorontalo, pembeli terlihat ramai memilih berbagai model dan warna gorden yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penjual mengaku jumlah pembeli tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya. Namun biasanya 1 minggu jelang lebaran, jumlah pembeli akan meningkat dan toko biasanya akan buka hingga larut malam. Kalau untuk pembeli sama seperti tahun-tahun kemarin ya. Cuma ya mungkin agak beda sedikit sih. Tahun kemarin itu lebih banyak ya daripada tahun ini. Selain membeli gorden yang sudah jadi, sebagian pembeli juga memilih untuk memesan gorden secara khusus atau custom agar sesuai dengan ukuran dan motif yang diinginkan. Iya, persiapan lebaran. Oh, tiap lebaran pasti ganti gorden dan pasti beli di sini. Biar suasana lebaran lebih baru lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Mengganti gorden menjadi salah satu cara sederhana bagi masyarakat untuk memperindah rumah dan menghadirkan suasana baru dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Agustiar Israhayu Jafar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, momen bulan Ramadan membawa berkah bagi penjual kue kering di Manado. Para pelaku usaha kue kering mengaku omset penjualan mereka naik 2 kali lipat dibanding hari biasa. Di momen jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan kue kering terus meningkat, apalagi mendekati Lebaran. Salah satu pelaku usaha kue kering di Manado, Nancy Lawrence, pemilik sekaligus produsen kue kering Mama Anci, kini sibuk memproduksi beragam kue kering karena toko kue yang dikelolanya mulai ramai dikunjungi warga. Di toko kue ini terdapat 24 macam kue kering yang banyak diminati konsumen. Beberapa di antaranya kue kering kacang mete, putri salju, good time, keju hingga nastar. Selain kue kering, ada juga kue lapis legit yang bisa dijadikan panganan ringan saat momen berkumpul bersama keluarga dan kerabat di hari raya Lebaran. Jualan. Alhamdulillah sudah ramai, sudah 2 kali lipat penjualan seperti biasa. Dari luar daerah Tahuna, Ternate, di Kupang, macam-macam. Dari minum sekitar 12 jutaan dalam sehari ya. Kue kering di toko ini tak hanya diminati warga Manado saja, namun ada juga pembeli dari luar daerah seperti Kota Mubagu, Tahuna hingga Ternate. Konsumen yang datang mengaku kue kering yang dijual di tempat ini cocok dengan lidah karena terbuat dari bahan premium yang membuat rasanya enak dan lezat. Silver Queen Mente sama Nutella. Oke, Ibu sudah berapa kali membeli di tempat sini? Beberapa kali sih. Enak. Premium pokoknya. Tak hanya menjual kue kering dalam toples, di tempat ini juga melayani pembelian paket hampers berisi kue kering beragam jenis. Harga kue kering di tempat ini dijual sesuai ukuran, mulai dari Rp40.000 hingga Rp400.000. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda akan kami hadirkan informasi puluhan penyelam gelar tradisi Tumbi Lotohe di bawah laut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Lapas Kelas 2A Manado bekerja sama dengan Laskar Narapidana Mandiri atau Napiri melaksanakan pembinaan rohani lewat Sekolah Alkitab bagi warga binaan 1 lingkungan lapas. Pembukaan perdana Sekolah Alkitab ini dilakukan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Sulut, Tony Nainggolan, Senin pagi.
Sekolah Alkitab di Lembaga Permasyarakatan atau Rumah Tahanan adalah program pembinaan rohani bagi warga binaan Nasrani untuk mendalami ajaran Alkitab dan memperkuat iman. Program ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian di lapas yang fokus pada peningkatan pemahaman rohani, perubahan karakter, dan pembentukan moral warga binaan. Sekolah Alkitab akan dilaksanakan selama 6 bulan dan diikuti 80 peserta. Jika sudah selesai, para warga binaan akan diwisuda untuk mendapatkan sertifikat. Selain itu, kegiatan ini bisa membantu menciptakan lingkungan lapas yang lebih kondusif dan mempersiapkan narapidana untuk hidup lebih baik setelah bebas nanti. Nah, memang formalnya itu ada di beberapa pendidikan formal atau universitas formal, tetapi yang namanya ilmu, yang namanya pengetahuan itu tidak mengenal tempat. Ketika ada satu tempat dan itu dinamakan sekolah, itu adalah tempat belajar mengajar. Nah, dari Lapas Kelas 2 Manado dan Laskar Napiri itu juga nanti akan memberikan sertifikat. Jadi pada intinya bukan hanya sebagai sekolah, tetapi juga pendalaman Alkitab. Jadi kalau hari ini kan rencana peresmian dan pembukaan di Lapas Manado sama Rutan. Di Lapas Manado ada 40 warga binaan yang mendaftar dan di Rutan ada 40 lagi. Total 80 semua. Dia 80 dan ke depan semua lapas dan rutan yang ada di Sulawesi Utara kami akan buat dan program sekolah Alkitab Napiri. Sementara itu, salah satu warga binaan bilang, sekolah Alkitab ini bisa menjadi wadah bagi mereka lebih mendalami Alkitab. Dirinya juga berharap dapat menjadi berkat bagi masyarakat luas ketika bebas nanti. Syukur karena di Lapas Manado ini boleh bekerja sama dengan Napiri untuk bikin kegiatan sekolah Alkitab, dan ini satu hal yang luar biasa, apalagi orang narapidana. Tapi ini satu hal yang luar biasa untuk membina karakter diri pribadi maupun rohani, dan kita bersyukur untuk kegiatan ini dan semoga kegiatan ini boleh berlanjut. Kegiatan sekolah Alkitab akan berorientasi pada pembimbingan mental, karakter, dan mentalitas untuk bekal integrasi kembali ke masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, beroperasi selama sebulan penuh, wisata kuliner Ramadan di kawasan Megamas Kota Manado resmi berakhir. Event tahunan ini dinilai berhasil menggerakkan perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM. Event Ramadan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak ini akhirnya resmi ditutup. Sebanyak 34 pelaku UMKM yang dilibatkan mengaku mengalami kenaikan pendapatan karena bergabung dalam event ini. Ramainya pengunjung yang berhasil ditarik ke dalam area event dinilai menjadi salah satu faktor pendapatan para pelaku UMKM meningkat. Untuk harapan sangat diharapkan kembali event ini terus berjalan setiap tahun, karena selain membantu UMKM, membantu juga untuk orang bisa cari makan yang terbilang murah ya untuk yang di bagian kawasan Megamas seperti ini. Terus kalau boleh ditambahkan lagi untuk kegiatan-kegiatan lain seperti dendang sahur mungkin, atau untuk yang acara apa ya, busana muslim untuk yang dewasa atau apa ya, biar seperti. Event wisata kuliner Ramadan berhasil mencatat total 27.000 transaksi dengan nilai mencapai 887 juta rupiah. Pencapaian ini disebut berhasil melampaui catatan di tahun sebelumnya. Banyak peningkatan dari nilai penjualan, kemudian dari transaksi juga banyak, karena tahun kemarin hanya sekitar 19.000, tahun ini meningkat menjadi 27.000, jadi itu peningkatan yang luar biasa. Para pelaku usaha juga berharap agar event-event seperti ini dapat terus diadakan guna mendukung keberlangsungan UMKM di daerah ini. Swingli Manders, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dari Gorontalo, Saudara, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah meresmikan zona kuliner halal aman dan sehat atau zona khas di lokasi pusat jajanan Menara Limboto. Peluncuran ini adalah upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Zona khas food court atau pusat makanan Menara Limboto resmi diluncurkan melalui kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah daerah.
Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah dan memperkuat peran pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Bank Indonesia menyebut pengembangan ekonomi syariah dilakukan dari sisi hulu hingga hilir, mulai dari pengembangan pertanian organik untuk menghasilkan bahan pangan sehat hingga penguatan UMKM yang mengelola produk lokal menjadi makanan halal yang berkualitas. Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebutlah maka Bank Indonesia juga turut serta mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu wujud nyata dari ekonomi inklusif dan berkelanjutan tersebut. Zona khas di Limboto menjadi yang kedua di Gorontalo setelah sebelumnya hadir di Kabupaten Bone Bolango. Kedepan program serupa juga direncanakan akan dikembangkan hingga ke kantin kampus dan sekolah. Sementara itu Bupati Gorontalo mengatakan kehadiran zona khas ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung pengembangan UMKM sekaligus menyambut berbagai kegiatan nasional yang akan digelar di daerah tersebut. Zona ini kita komitmen untuk transaksi non-tunai. Alhamdulillah atas dukungan Bapak, seluruh zona ini sampai depan kantor Bupati dan rumah dinas Bupati seluruhnya non-tunai. Terima kasih Pak. Dan itu sangat membangkitkan ekonomi kita. Melalui pengembangan zona khas ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi syariah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo. Agustiar Ramatia Arjoyo, Israhayu Jafar, Kompas TV, Gorontalo. Masih dari Gorontalo, saudara, menjelang tradisi Tumbilo Tohe di Gorontalo, lampu botol mulai diburu warga. Pedagang musiman pun mulai bermunculan untuk menjual lampu botol yang akan digunakan saat malam pasang lampu. Menjelang 3 malam terakhir Ramadan, lapak penjualan lampu botol mulai ramai bermunculan di sejumlah lokasi di Gorontalo. Lampu botol ini akan digunakan warga untuk merayakan tradisi Tumbilo Tohe atau malam pasang lampu menjelang 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Salah seorang pedagang mengaku sudah mulai berjualan sejak pertengahan bulan Ramadan. Ribuan lampu botol telah disiapkan dan dijual dengan harga Rp1.000 per botol. Alhamdulillah sudah boleh ramai dari kemarin. Kalau ibu sendiri buka lapak di sini mulai hari apa? Dari sebelum 15 hari puasa. Jadi memang tiap tahun jualan lampu botol begitu? Ini ada lampu botol, ada DP loga-loga, ada lampu dulu juga ada. Pada malam, kalau orang tua dulu pasti tahu. Ini dibuat sendiri Bu? Iya. Jadi dijualnya per satu itu berapa? 1.001. Kalau DP loga-loga satu kantong dia 10.000. Sementara warga mengaku membeli lampu botol untuk merayakan Tumbilo Tohe sekaligus menjaga tradisi turun-temurun di Gorontalo. Oke. Itu tahun ini memang sengaja beli ya? Selain lampu botol, pedagang juga menjual minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar lampu. Sementara itu, penggunaan lampu modern juga turut mempengaruhi angka penjualan lampu botol dalam tradisi Tumbilo Tohe kali ini. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, perayaan tradisi Tumbilo Tohe di Gorontalo tahun ini kembali menampilkan keunikan. Sejumlah penyelam merayakan malam pasang lampu dengan memasang puluhan lampu di bawah laut Olalo, Leato Selatan. Puluhan penyelam di Gorontalo menyelam ke dasar laut Olalo, Leato Selatan untuk memasang lampu dalam perayaan Tumbilo Tohe. Menggunakan peralatan selam lengkap, para penyelam memasang sekitar 30 lampu senter yang menghiasi dasar laut saat malam pasang lampu atau Tumbilo Tohe. Penyelam yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari komunitas Wawahya Gorontalo Community, personil TNI Angkatan Laut, Polair, Basarnas, EduDive, dan Freediver. Perayaan Tumbilo Tohe di bawah laut ini sudah menjadi kegiatan rutin yang digelar selama 7 tahun terakhir. Pemasangan lampu di bawah laut ini dilakukan sebagai upaya menjaga tradisi Tumbilo Tohe walau dengan cara yang berbeda. Kegiatan ini melibatkan TNI Angkatan Laut turut dengan meluncurkan puluhan personil atau persiapan dan belasan personil sebagai penyelam. Bahwa kami
sudah melaksanakan ke Tumbila Tohei Underwater ini 7 tahun. Jadi komunitas kami itu sebuah komunitas yang memang berbagai kalangan dan kami peduli terhadap kelestarian alam, kemudian terutama laut karena memang Gorontalo berada di Teluk Tomini. Nah, salah satu bentuk kelestarian alam kami itu dalam rangka bulan Ramadan ini kami melaksanakan Tumbila Tohei Underwater. Kita berinisiatif Lanal Gorontalo dengan seluruh komunitas penyelam di Gorontalo, ada EduDive, kemudian Wawahea, kemudian kita juga tentunya menggandeng pemerintah, Kadis Pariwisata dengan Kadis Perikanan untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan unik ini menarik perhatian warga yang menyaksikan langsung perayaan Tumbila Tohei dari tepi pantai. Namun bagi pengunjung yang ingin melihat secara langsung di dasar laut, harus memenuhi standar berupa lisensi selam. Saya dari sini, warga di sini. Datang ke sini untuk apa? Untuk mau lihat ini, ada lihat di Facebook karena katanya ini malam kan ada acara ini, jadi datang ke sini Bali ya dengan teman-teman Kak. Tradisi Tumbila Tohei adalah sebuah tradisi keagamaan yang telah hidup turun-temurun di Gorontalo. Simbol penerangan iman sekaligus melambangkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi. Saya Irama Toy beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.